Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4. Di sini ada lagu Berdayung, teman-teman. Nah, ketika melihat lagu Berdayung ini, saya jadi ingat tentang ketukan pada pembelajaran kemarin. Nah, masih ingatkah kalian tentang ketukan tanda utuh atau tanda yang diketuk 2 kali dan 1 kali? Ketika ada titik ini berarti mi atau angka 3 ini double. Misalnya seperti ini ya. Mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Maaf, di sini Kak Wafik kurang mahir dalam bernyanyi. Jadi ketika ada angka lalu ada titik, ini artinya dibuat 2 ketukan. Ketika tidak ada titik, maka dibuat 1 ketukan. Nah, ini ya. Pada pembelajaran kemarin sudah sempat saya jelaskan. Jadi untuk memahami kalian, untuk cara memahami kalian, ketika ada titik ini berarti agak dipanjangkan gitu saja ya teman-teman. Nadanya agak dipanjangkan ketika ada titik. Nah, seperti ini. Dipanjangkan 1 ketukan. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam permainan perahu kertas? Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap, benda apa yang bentuknya berubah? Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Di sini kalian akan melakukan percobaan, teman-teman. Alatnya kaleng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Cara kerjanya, masukkan kaleng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati bentuknya. Masukkan air ke dalam gelas. Amati bentuknya. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Nah, ini adalah beberapa percobaan. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah ya, teman-teman. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ada banyak ya, sampai 11. Ini bisa kalian lakukan. Ketika kalian tidak bisa melakukan sendiri, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian. Ini juga ada sirup, minyak. Nah, lalu pada halaman 30, istilah tabel. Nah, kelereng itu bentuknya tetap atau berubah, teman-teman. Bentuknya tetap ya. Air itu bentuknya berubah, pensil itu tetap, sirup berubah, dan minyak berubah. Nah, benda-benda yang cair itu berubah, teman-teman, bentuknya. Misalnya saja ketika kalian taruh sirup di dalam gelas ya, maka bentuk sirup itu akan menyerupai gelas. Nah, ketika kalian pindah ke dalam botol, maka bentuk sirup itu akan menyerupai botol. Nah, bentuk dari benda cair itu adalah berubah-ubah. Sedangkan dari bentuk benda padat itu akan tetap. Kesimpulannya, kelereng dan pensil adalah benda padat. Bentuknya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah benda itu. Sirup dan minyak merupakan benda cair, berubah-ubah bentuknya sesuai wadahnya. Di sini ada percakapan. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana kesimpulanmu, Dik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, lalu pada halaman 32 yang atas itu, apa yang dibicarakan Beni dan Ibu?
Ibu dan Beni sedang membicarakan tentang bagaimana air jika ditaruh pada gelas ataupun botol. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuknya akan seperti gelas. Nah, ketika dipindahkan ke botol, bentuknya akan seperti botol. Ketika dipindahkan ke mangkok, bentuknya akan seperti mangkok. Dan ketika dipindah ke bentuk apapun itu, air itu akan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya ya. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ada banyak teman-teman benda cair di sekeliling kita ya. Minyak, sirup, kecap, susu, oli, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini perhatikan contoh berikut. Di sini ada botol, teman-teman. Ada empat wadah ya, 4 wadah dan masing-masing wadahnya itu berisi 2 botol. Jadi kalian bisa menulis 4 dikali 2, jawabannya 8. Nah, 4 kali 2 ini sama saja dengan 2-nya ini ada 4. Nah, 2 ini kelipatan 4 gitu ya. Lalu di sini dapat kalian lihat di sini ada 3 ya, 3 wadah dan masing-masing wadahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 botol. 3 kali 4 jawabannya adalah 12. Ini ada pada halaman 33 yang paling bawah. Lalu ada lilin. Lilinnya ini ada berapa wadah atau berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dan masing-masing kelompoknya ada 1, 2, 3. Ada 3 lilin. Jadi 6 dikali 3. 6 dikali 3 itu adalah 18. Jadi 6-nya jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, seperti itu ya. 3-nya ada 6. Lalu bola. Nah, di sini bolanya ada berapa? Ada 2 kelompok ya. Lalu per bolanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Lalu ada boneka. Bonekanya ada berapa kelompok? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Dan masing-masing kelompoknya itu ada 3 boneka juga. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Maaf, ini 9. 3 kali 3 jawabannya adalah 9. Lalu Beni membeli kelereng. Kelereng berisi dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, ada 4 kantong, setiap kantong ada 7 kelereng. 4 kali 7 adalah 28. Nah, hasil matematikanya seperti ini teman-teman. 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, ini kan 7-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang dinamakan dengan 4 kali 7 ya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 hasilnya adalah 28. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.